Ya, happy Sabat. Selamat sahabat, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Tuhan baik selalu ya. Wow. Selamat tahun baru 2025. Ini adalah pelayanan perdana saya di tahun 2025 di tempat ini. Wow. Udah gitu dikasih judulnya juga lumayan mengerikan ya. What is the purpose of His blessings, ya kan? Nah, kita akan belajar apa itu berkat dan juga apa tujuannya Tuhan memberikan berkat di tahun yang tidak mudah, bahkan diawali dengan banyak sekali kasus penderitaan ya. Dan kita lihat sendiri ya, mungkin ada beberapa kerabat atau teman kita yang sedang tinggal di Los Angeles dan itu nggak sesuatu yang indah untuk kita lihat di awal tahun ya. Itu bukan fireworks ya, itu bukan pertunjukan, it's not the movie. Biasanya kan Hollywood semua terkenal dengan movie ya, kelihatannya kita itu film kali ya, bukan, itu bukan film ya. Itu betul-betul real dan itu nggak enak untuk dilihat. Tetapi ternyata kita mau belajar hari ini, di dalam segala keadaan dan segala sesuatu itu tetap disebut sebagai berkatnya Tuhan. Katakan amin. Ya, oke ya. Pembukaan yang kurang menyenangkan. Oke. Saya akan mengawali dengan ini. What is the purpose of His blessings? Yang pertama adalah berkat sebagai persekutuan dengan Allah. Dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Berkat terbesar adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi berkat sebagai persekutuan dengan Allah, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Yang pertama yang mau kita belajar hari ini. Berkat terbesar adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sebab tanpa itu, maka saudara gak bisa menikmati apapun yang walaupun kelihatannya itu indah, mahal, enak, tetap gak bisa dinikmati tanpa adanya hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi berkat terbesar adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Berkat ditemukan dalam mengenal dan menikmati Allah sendiri. Bukan hanya dalam menerima pemberiannya. Jadi sukacita dan kepuasan sejati berasal dari keintiman dengan Allah. Sebagaimana ayat ini. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 2. Berkat tidak selalu nyaman. Berkat dapat datang melalui kesulitan. Saya tadi pagi sebelum lagi mau siap-siap ya, gantian mandi ceritanya ya, sama Nenat, ya kan. Nah jadi dia mandi, saya lihat-lihat di Instagram itu ada orang-orang korban dari kebakaran. Itu kan kita tahu ya kalau kita ikutin beritanya maka itu adalah perumahan elit ya, itu perumahan mahal, artis-artis. Wah udahlah. Terus salah satu orang yang berpengaruh juga public figure. Dia bagiin karena dia bilang gini, terlalu banyak orang yang menanyakan kabar saya bagaimana suaminya gitu ya, terus dia gitu, kan dia punya binatang peliharaan juga. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dikirim, nah saya mau jawab langsung aja. Awalnya dia nggak nangis sampai lama-lama dia nangis, tapi poin-poin yang saya capture ada seperti ini. 9 tahun kami menempati rumah itu rumah pribadi kami dia bilang. Dan kami baru saja menikmati situasi yang luar biasa. Karena menyambut tahun yang baru. Tetapi dia bilang, dalam hitungan sekian, kami yang tadinya punya apa-apa, jadi tidak punya apa-apa. Rumah kami besar sekali, tetapi sekarang kami tinggal di shelter dari rumah orang-orang yang jauh lebih kecil dari kami. Saudara, berkat tidak selalu nyaman, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada berkat di balik orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya. Tetapi dalam beberapa kondisi, justru orang tersebut bisa disebut lebih kaya dari orang yang mungkin yang tadi saya ceritakan. Jadi saudara, berkat dapat datang melalui kesulitan. Allah menggunakan penderitaan untuk membentuk kita, mendekatkan kita kepadanya. Mempersiapkan kita untuk sukacita yang lebih besar. Dalam sebuah buku Tim Keller, dikatakan dalam judulnya Walking with God Through Pain and Suffering. Beliau menuliskan bahwa penderitaan dapat menjadi berkat ketika hal itu membuat kita bersandar pada Allah dan penderitaan akan memperdalam karakter kita. Seringkali manusia memang harus dihadapkan dari sisi yang berbeda untuk mempertegas karakter yang sesungguhnya Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu segala sesuatu itu baik-baik saja, karakter yang sesungguhnya, karakter ilahi kita nggak muncul justru. Tetapi dalam keadaan yang sangat kepepet, the power of kepepet dikatakan ya.
Itu betul-betul kayak ada supranatural, ada seorang ibu yang atas untuk menyelamatkan anaknya yang dia anaknya lagi perbaiki mesin mobil, jadi kan biasa di kolong mobil begitu kan. Tiba-tiba ada insiden karena si penyangganya ini tiba-tiba lepas, anaknya berteriak, ibunya keluar, ibunya kecil, ya ampun kecil banget, kayak kamu ya, kayak Mandy. Kecil banget, mobilnya lumayan, mobil-mobil Amerika itu kan biasanya, ini bukan ngomongin soal mobil Jepang mobil apa, tapi kita tahu lah mobil-mobil. Itu gak sekedar kayak kaleng-kaleng biasa gitu saudara ya. Berat banget apalagi mobil-mobil model lama. Tiba-tiba ibu ini power of kepepet, the power of kepepet. Dia angkat, anaknya selamat anaknya. Kalau gak ada kejadian itu, ibunya gak tahu bahwa betapa kuatnya ternyata dia. Kadang-kadang kita sering disituasikan oleh kondisi-kondisi yang disebut penderitaan bagi pandangan kita. Tetapi ketika itu membuat kita bersandar kepada Allah, maka penderitaan akan memperdalam karakter kita. Waktu kita disalah mengerti orang, kita dicaci maki orang, kita makin bisa mengenal dan mengerti ternyata kita punya kapasitas untuk dapat mengampuni, dapat memberikan respon yang tidak sebagaimana kita rasakan waktu kita tersakiti. Ternyata bisa. Jadi artinya berkat tidak selalu nyaman. 3, berkat bersifat rohani dan kekal. Berkat terutama bersifat rohani daripada materi. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Paulus menggambarkan segala berkat rohani di dalam Kristus seperti pengangkatan menjadi anak Allah. Penebusan, kehadiran Roh Kudus. Kita diingatkan bahwa berkat-berkat ini bersifat kekal dan tidak dapat diambil oleh keadaan duniawi. Sekali lagi, api dapat melahap dalam hitungan jam untuk membuat orang yang tadinya punya jadi nggak punya. Untuk membuat orang yang merasa nyaman jadi melihat kenyamanan dalam bentuk yang lain. Dulu nyaman di rumah yang besar, sekarang nyaman dan sangat bersyukur sekalipun numpang di shelter atau rumah orang. Dulu merasa bahwa berkat adalah waktu segala sesuatu nyaman. Tetapi dalam satu keadaan, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita bahwa yang tidak kekal itu saat digantikan dengan sesuatu yang kekal akan membuat kita mampu melihat ternyata dalam segala keadaan itu adalah tetap cerminan berkat dan penyertaan Tuhan. Wow. Selanjutnya adalah berkat untuk kebaikan bersama. Jadi sifat komunal dari berkat orang Kristen itu diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Mencerminkan janji kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Poinnya ada di yang paling bawah. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya dalam keadaan apapun, bahkan saat kita diberkati, saat kita dikutuk, artinya dalam kondisi yang tidak mengenakan, ya, tetaplah menjadi atau membagi berkat kepada orang lain. Itu adalah kehidupan berkat yang sesungguhnya. Saya akan cepat karena saya akan menekankan beberapa tempat bukan di poin-poin ini ya. Selanjutnya adalah Injil sebagai berkat tertinggi. Berkat tertinggi ditemukan dalam Injil, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui Injil orang percaya menerima pengampunan, pendamaian dengan Allah, dan kehidupan kekal. Ada ayat yang berkata seperti ini, Roma 8:32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang, saya ulang baca ya, Roma 8:32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya, ini nanti saya akan kembali ke sini, kita akan lanjut dulu karena ini adalah tujuannya, saudara ya. Ini ada yang kelewat, sorry sebentar. Yang selanjutnya nanti kita akan kembali ke sini. Berkat mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan. Nah ini poinnya harusnya. Oke. Jadi Alkitab menantang gagasan budaya
bahwa berkat adalah kekayaan materi atau pencapaian pribadi. Ia mengajarkan bahwa berkat sejati adalah hati yang diubahkan oleh Allah yang membawa kepuasan dan sukacita terlepas dari segala keadaan. Perhatikan judulnya berkat mendefinisikan, nah ini, berkat yang sesungguhnya akan mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan. Jadi sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan hari ini, kalau nggak bisa mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan, belum disebut berkat. Semoga saudara bisa memahami ya perkataan ini ya. Jadi artinya ini, kita akan lihat dari ayatnya. Filipi 4, 11, 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Paulus bilang. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, ini ayat yang populer. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini salah satu contoh bagaimana berkat yang sesungguhnya dapat mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan. Contoh begini saudara, kalau saudara mau ke toilet, maka saudara akan mencari tanda toilet, betul? Kalau di mall nih, di mall. Kita kan semua tinggal di kota yang ada mall gitu kan. Nggak relevan kalau saya ngomongnya ke itu ya, kalau ke di desa gitu kan nggak ada. Di mall, aduh kebelet pipis, udah gitu kita lihat kan ada pelang kan. Biasanya gambarnya jelas ya. Walaupun di beberapa negara sekarang gendernya udah rame ya saudara ya. Jadi udah gak ada tulisan ladies, gent gitu, woman gitu, men, women, men gitu gak ada. Kemarin juga pas di Bangkok itu tulisannya gambar jongkok dan berdiri setengah gitu saudara. Jadi mungkin itu terserah caranya. Jadi berdasarkan cara pipis, bukan berdasarkan jenis kelamin, paham ya? Nah jadi kita kan bilang toilet, toilet di sebelah sana. Waktu saya menemukan tanda toilet, saya mau tanya, saudara pipis di situ enggak? Enggak. Saudara harus, itu baru rambu pertama yang akan menyelamatkan kita yang sangat kebelet ini untuk menuju tujuan yang sesungguhnya. Nah ini berkat mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan. Jadi berkatnya bukan di pelang itu. Berkatnya adalah waktu kamu mengikuti pelang itu, arah pelang itu kemana? Arah pelang itu akan membuat kamu menemukan destinasi yang sesungguhnya untuk kamu buang air. Tapi seringkali kita udah baru sampai di pelang, kita pikir itu berkatnya. Kita pikir itu destinasinya. Makanya banyak orang yang mulai kecewa. Loh, ternyata ini cuma tanda. Kok gak ada tempat untuk kita buang air? Yang salah atau yang kurang pintar itu siapa? Tuhan gak mungkin mendesain sesuatu. Kita hanya diminta untuk memahami bahwa berkat yang sesungguhnya waktu ia dapat mendefinisikan ulang yang disebut kesuksesan dan kekayaan. Jadi bukan masalah kekurangan, bukan masalah kelimpahan, bukan masalah saat lapar, atau bukan masalah saat kenyang, bukan. Tetapi waktu kita dapat mendefinisikan bahwa di dalam segala keadaan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu berkat, saudara. Waktu orang belum bisa mendefinisikan ulang, maka orang akan mengcompare atau membandingkan hidup mereka sama orang lain. Kok enak banget ya, dia naik mobil, gue aja ditolak Grab. Grab aja berani nolak gue sampai 5 kali. Kepahitan sama Grab, saudara. Gila, gue ditolak 3-5 kali. Saya pernah ngalamin itu ya. Ini semua yang saya sampaikan, true story. Jadi waktu saya ditolak ketiga kalinya, yang keempat, Oke, kata drivernya gitu. Terus saya chat dia. Please. Sungguhan saya ngomong gitu. Please. Jangan tolak saya lagi. Saya udah ditolak 3 kali. Dia kali bingung deh, ini orang ngapain sih? Tolong jangan tolak saya lagi. Gitu ya saudara. Jadi artinya dalam segala keadaan sekali lagi. Jangan lihat kondisimu hari ini. Nggak perlu compare kiri kanan. Nah saya mulai mau masuk ke khotbahnya ini saudara ya. Yang tadi itu cemilan. Oke. Cemilan 10-11. Itu cemilan, saudara. Itu appetizer, itu pembuka. Ini main course-nya, saudara ya. Bahwa kalau berkat yang kamu pikir itu berkat, tetapi tidak bisa mendefinisikan ulang kesuksesan dan arti kekayaan yang sesungguhnya, itu belum disebut berkat.
itu baru kamu pikir itu berkat. Atau dunia katakan itu berkat. Jadi cara pandangnya harus udah bisa membandingkan dan berubah. Bahwa bukan karena kekurangan, kata Paulus. Sebab Paulus ini udah tahu namanya apa. Dia tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dia tahu segala hal. Bahkan dia bilang, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara bisa cek ini kalau saudara punya baby, ya punya bayi. Dia akan mendefinisikan arti yang sesungguhnya dari tangisan-tangisan dia. Kalau kita nangis itu biasanya cuma satu, ya. Kalau nggak emang stres sudah berlebihan gitu, atau kejeduk, atau keinjek gitu, saudara ya. Tapi kalau baby dia tuh sangat lucu loh, bunyinya seperti sama, tapi artinya berbeda-beda. Dia bisa yang bisa ngerti bahasa bayi itu bersyukur, karena bayi bisa dan bayi itu betul-betul bisa membuat kita jadi mendefinisikan ulang. Arti tangisan. Anak 1, anak 2, anak 3. Anak 1, ini waktu nangis jenis ini, dia lapar. Anak kedua, beda lagi saudara. Jadi berkat yang satu, berkat kedua, berkat itu kalau kita sebut anak kita sebagai berkat, maka apakah anak kita mampu mendefinisikan berkat yang sesungguhnya dalam hidup kita? Banyak orang buang anak. Banyak orang bilang anak itu merepotkan dan menyebalkan. Kalau uang adalah berkat dalam pandangan kita, maka apakah uang dapat mendefinisikan ulang kesuksesan dan kekayaan? Kalau bisa, saudara baru bisa menikmati itu. Kalau enggak, itu hanya sebagai sesuatu yang bisa membahayakan. Karena sifat yang netral itu akan berbahaya jika tidak dapat mendefinisikan ulang arti yang sesungguhnya dari kesuksesan dan kekayaan. Karena sekali lagi, tujuan Tuhan itu terkadang lucu. Bukan di pelang toilet, tetapi mengikuti arahnya terus sampai menuju ke destinasi yang sesungguhnya. Cara dia tuh lucu. Kita aja yang suka gak sabar. Makanya kita selalu bilang gitu, saya gak diberkati. Loh jelas saudara, baru bangun tidur, kamu hirup napas, kamu pikir oksigen murah. Kamu bisa buang air, bahkan bisa buang gas. Itu mahal banget. Tapi kita bilang gak diberkati. Perkara apa? Perkara bajunya itu lagi, saudara. Kamu gak bisa mendefinisikan ulang artinya. Sampai ada hal yang mengejutkan, baru kita bilang, sungguh sangat aku diberkati. Seringkali seperti itu. Ayat lain yang mendukung tentang pendefinisian ini. Matius 6, 19, 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Definisikan kamu itu siapa dari apa yang kamu genggam dengan erat. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu hanya diletakkan kepada hal-hal yang tidak kekal, maka hatimu yang akan tertambat di situ. Maka waktu segala sesuatu diambil ngengat, dibakar api, dicuri perampok, kamu merasa hidupmu sudah di end. Udah kayak the end of the world. Gak punya apa-apa lagi. Udah menangisi sesuatu yang itu tuh gak kekal, saudara. Definisikan kembali. Ayo, koreksi, evaluasi diri kita di tahun yang baru ini. Apa sih sebetulnya berkat? Sehingga kita mampu mengetahui tujuan di akhir dari apa yang sedang kita cari selama ini. Jangan kumpulkan harta di bumi itu, saudara, sekali lagi bukan ngomong, jangan kerja ya, bukan itu, saudara. Tetapi di mana hartamu tertambat, itu bahayanya. Sikap hati dan motivasimu, itu yang paling penting. Loh kalau kamu diberkati karena kamu berusaha, kamu dapat sesuatu, kenyamanan dan lain-lain, kembali lagi kamu harus cek hati kamu seperti apa. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidupmu, itu aja kok.
Karena gini, kalau diambil dan kamu gak merasakan goncangan yang terlalu bagaimana, artinya itu tidak sedang mendrive kamu. Itu benda mati. Perhatikan saudara, jangan sampai di tahun 2025 benda mati yang mendrive hidup kita. Jangan mau di-driven by money. No, saudara. Di-driven by apa? Nama baik. Itu semua akan apa? Akan hilang, akan selesai dengan sendirinya. Karena mau bela-belain diri kita, akan ada tetap orang yang tidak suka melihat kita. Jadi ya udah gak apa-apa juga gitu. Ya. Mau apa lagi gitu saudara ya? Apa? Apakah kecantikanmu? Apakah body goalmu? Ya saya sih tetap pengen turunin berat badan ya, bukan berarti gak boleh saudara. Bukan itu. Tapi saya gak mau sampai stres gara-gara hal itu ya kan. Banyak dari kita terjebak sama resolusi-resolusi bodoh yang kita lakukan karena kita gak bisa mendefinisikan arti berkat yang sesungguhnya. Ya gagal, kita bilang diri kita gagal padahal hanya perkara sisa 2 kilo. Kita bilang diri kita gagal, padahal itu hanya perkara mungkin tahun ini gak pergi ke negara atau ke kota yang pengen kita kunjungin. Dan kita frustrasinya lama banget. Ngapain saudara? Berarti ada hati di mana kamu terlalu melekat dengan hal-hal yang tidak kekal. Jadi pastikan, definisikan kembali berkat yang sesungguhnya yang kamu pikir itu apa. Lukas 12 ayat 15. Lalu katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Betul? Jadi jangan pernah berpikir bahwa kelimpahan harta benda itu menjamin keselamatan dan juga kenyamanan kita. No. Mungkin itu akan membantu semua operasional gerakan kita. Tetapi itu bukan yang terutama. Karena seperti Instagram yang tadi saya bagikan di awal. Dia bilang, sekarang saya gak punya apa-apa. Dia bilang gini, satu-satunya harta yang selamat adalah paspor. Karena itu yang sempat diambil katanya. Tapi ada beberapa yang menyaksikan bahwa apa? Bahkan mereka masih terpisah karena anaknya di shelter yang mana. Ibu di shelter yang mana? Udah gak punya apa-apa. Bahkan dalam tulisannya, nanti bisa deh kalau di kepo-kepoin. Seorang public figure yang bernama Paris Hilton. Dia bilang, di sini kami tinggal. Dia videoin. Di sini kami ini, di sini kami itu. Di sini, tapi sekarang tinggal memori. Hanya tinggal kenangan aja. Dan saya tidak tahu bagaimana lagi caranya saya harus membangun. From ground. Padahal dulu setiap orang, bahkan mungkin di Indonesia yang tahu Paris Hilton. Mereka akan bilang gini, kenapa gue gak kayak Paris Hilton? Mau. Nah ini contoh ya saudara ya. Dulu kan pasti gini, Paris Hilton kaya banget, keren banget. Ya keranjang anjingnya aja mungkin lebih mahal dari harga diri kita. Saudara. Itu kalau digambarin saudara ya. Keren banget, dia keluarin ini laku di zamannya ya, karena itu lumayan agak zaman saya gitu ya. Nah kan setelah itu banyak banget udah artis yang baru lagi. Tapi sekarang dia bilang gini, ini semua tinggal memori. Walaupun dia tunjuk, di situ loh ranjang saya yang harganya mungkin 1 M. Di situ tuh dapur saya satu setnya 2 M. Di situ loh, saudara, udah gak bisa lagi. Itu tinggal apa? Tinggal cerita, iya kalau sempat difoto. Kalau gak sempat difoto, udah gone aja. Jadi berjaga-jagalah, waspada terhadap segala ketamakan. Makanya mengapa berkat yang sesungguhnya akan mengajari kita untuk berbagi. Saya akan kembali ke poin tadi. Injil sebagai berkat tertinggi. Berkat tertinggi ditemukan dalam Injil, karena di dalam Injil ada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ingat poin 1 tadi, kalau kamu gak berdamai, maka semua apa yang kamu dititipkan Tuhan, bahkan gelar yang banyak, kekayaan yang besar, nama baik, pengaruh, apapun itu saudara. Tapi hubunganmu dengan Tuhan tidak pernah bisa menggantikan
semua keindahan-keindahan yang sementara tadi. Tetapi sekalipun dengan kesederhanaan, namun kamu mampu membangun hubungan yang solid setiap hari dengan Tuhan, maka kamu akan melihat itu menjadi satu berkat yang tertinggi. Sebab apa? Sebab di dalam Injil kita akan melihat ada karya dari seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia yang tidak hanya memberikan, tetapi menggantikan hidup kita yang jahat menjadi kehidupan yang baik dan penuh pemulihan. Kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Orang melalui Injil, orang percaya menerima pengampunan, pendamaian dengan Allah dan kehidupan kekal. Semua agama dapat memberikan kekayaan. Bahkan iblis dapat berikan kekayaan. Makanya banyak orang yang punya syarat A, B, C, pergi ke gunung A, nyembah ke pohon ini. Ada, tapi tetap ada tumbalnya, saudara. Bisa, setan pun bisa memberikan kekayaan. Tetapi waktu kita merenungkan diri kita bahwa kita ini adalah pendosa dan tidak bisa dalam satu detik pun kita mempertahankan kekudusan dan kebenaran kita. Maka kita akan bertanya kepada setiap orang, di mana ya tempat atau toko yang mengampuni dosa? Saya punya uang banyak, lebih 7T uang saya. Tunjukkan kepada saya di mana saya bisa mencari toko yang punya produk untuk mengampuni dosa dan kesalahan saya. Jawabannya, aduh gak tahu juga, saya juga perlu. Kalau kamu tahu, saya juga mau numpang ke sana. Gak ada yang punya, saudara. Gak ada. Pendamaian dengan Allah kita ini bobrok dan hancur. Seriusan nih, saudara. Saudara mau berdoa 7 hari 7 malam, saudara mau memberikan apapun, tahu nggak kita itu naturnya adalah natur dosa. Dan natur dosa kecenderungannya akan melakukan dosa. Makanya mengapa kita perlu Kristus setiap hari dalam hidup kita. Merenungkan karya salibnya. Mengapa? Karena nggak mampu manusia menjalani hidupnya tanpa kesalahan demi kesalahan dan kebodohan demi kebodohan. Sampai kita disadarkan bahwa salib Kristus itu adalah pendampingan dan cara Tuhan pengadopsian yang Tuhan lakukan. Yang gak bisa dilakukan oleh agama, kepercayaan, oknum lain di dunia ini. Karena hanya Yesus yang mampu memberikan kehidupannya untuk menggantikan apa yang tidak kekal, pindah menjadi kekal. Itu berkat yang sesungguhnya. Roma 8:32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itu berkatnya, saudara. Bagaimana seseorang yang tidak menyayangkan anaknya, masa dia tidak mengurus kehidupan saudara dan saya? Makanya kalau ada lagu penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Saudara belum mampu memahami itu kalau kamu belum melihat cara Tuhan membela mati pasang badan buat kita. Itu berkat yang sesungguhnya. Kalau anaknya aja dia berani berikan kepada kita. Masa perkara perut kenyang aja dia nggak bisa lakukan. Tetapi sekali lagi, perut kenyang itu hanya tanda dia menyertaimu. Tetapi yang kamu cari harusnya sumber si pembuat perut kenyang. Paham saudara? Wow. Jadi tujuan dari berkat yang Tuhan berikan adalah untuk menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Betul? Yalah saudara bisa makan, saudara bisa berkumpul, bersekutu di tengah-tengah kesibukan. Wow. Saudara masih bisa berjalan. Kalau ada saudara merasa gini, wih doa saya dijawab. Itu tanda penyertaan. Doa saya kok belum dijawab. Itu juga tanda penyertaan. Jangan-jangan memang tertunda. Gak apa-apa. Itu tanda penyertaan. Tujuan berkat apa lagi? Untuk membentuk karakter manusia kita. Tujuan berkat apa lagi? Agar manusia mengalami berkat kekal dalam Kristus. Ada sebuah quote dari Timothy Keller. Jika kamu memiliki Allah, kamu memiliki segala yang kamu butuhkan. Jadi kalau Injil sebagai berkat yang tertinggi, maka ia sedang mengajari kita bahwa berkat, coba tarik nafas sama-sama.
bahwa berkat nafas, buka mata, tutup mata, terus buka mata. Bahwa berkat saat kita melihat. Lihat kiri kanan, ada keluarga, kamu gak sendirian kan di tempat ini? Buka mata dan rasakan, kalau kita masih bisa ngobrol, telepon, chat, bicara, nangis, marah, kesel. Itu menandakan bahwa penyertaan dia itu sungguh sangat real. Sekali lagi berkat tertinggi. Bukan sekedar apa yang mampu kamu lihat dan kamu rasakan. Tetapi apa yang sudah digambarkan clear dan dikatakan sudah selesai saat di kayu salib. Itu berkat tertinggi. Karena manusia sering buntu seperti like a maze. Kayak maze gitu ya. Kita lari ke sini, salah. Gini, gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Makanya saya bersyukur waktu Yesus disalib. Dia berkata, it is finished. Udah selesai. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa jalan keluar sudah dia sediakan. Bahwa kekuatan dia sediakan. Kemenangan dia sudah berikan. Itulah berkat yang tertinggi dan yang sesungguhnya. Jadi dapat kita simpulkan saudara. Bahwa tujuan dari berkat-berkatnya. Agar kita dapat menemukan dia sebagai satu-satunya sumber berkat. Dan berkat itu sendiri. Jadi kalau di dalam uangmu justru menjauhkan kamu dari sumber berkat. Itu bukan berkat. Kalau kesehatanmu menjadi sesuatu yang sangat mendominasi dirimu. Sehingga kamu mengabaikan hal-hal yang lain. Kalau hobimu, kesenanganmu. Hanya kamu perjuangkan demi keuntungan, demi kebaikan diri sendiri. Dan tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu bukan berkat. Bahkan kalau anak-anakmu, pasanganmu menjadi berhala atas hidupmu. Dan tidak membuat Tuhan jadi nomor satu. Itu pun bukan berkat. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah waktu kamu mampu bersyukur. Berapapun, apapun keadaanmu, siapa yang bersamamu. Dan kamu tetap bilang, ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang membuat aku tahu, aku gak bisa melakukan hal-hal di hidupku tanpa kamu Tuhan. Maka kekayaan, orang tua, anak kita, pekerjaan, bahkan pelayanan. Itu jadi yang namanya berkat. Karena kita menyadari di dalam apa yang kita sedang alami, di dalam penyertaan Tuhan, kita dapat memahami kuasa Tuhan yang bekerja melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kita bilang apa? Seperti Paulus bilang, itu cukup buat kita. Saya menantang hari ini saudara, 2025, apakah kamu mampu berkata cukup dalam hidupmu? Dan berkata, terima kasih, aku menyadari bahwa berkat terbesar bukan seperti yang dunia sharekan atau spread. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah waktu aku dapat menemukan kamu tiap hari Tuhan. Dan itu cukup bagi aku. Dan bahwa aku dapat berjalan bersama-sama dengan kamu Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya. Dan berkat tidak bisa ditemukan di mana orang gak peduli akan ketakutanmu. Yesus adalah berkat terbesar. Karena di tengah ketakutan, di tengah kegagalan. Dia bilang apa? Aku menebus dengan cara yang mahal. Dan aku memberikan darahku untuk terjadi pemulihan dengan Bapa. Pemulihan yang membuat setiap kita dapat apa? Dapat berjalan dan menikmati semua penyertaan Tuhan. Ini penyertaan Tuhan, jangan kebalik saudara. Jangan bilang bahwa makan, minum, pakai itu adalah berkat. No, itu penyertaan Tuhan untuk kita dapat menemukan berkat yang sesungguhnya. Persekutuan ini ajak lagi banyak orang saudara. Supaya dapat bersekutu bersama, orang gak sendirian lagi. Dan orang akan kita bilang gini, kamu gak sendirian. Ada yang mau mati buat kamu, itu perlu tiap hari. Rea, kamu gak pernah sendirian, gak perlu takut. Ada yang mati, ada yang jamin hidup kamu. Dia bangkit, dia angkat kamu, dia adopt kamu. Itu berkat yang sesungguhnya. Karena seberapa besar materi atau hal yang tidak kekal yang kita miliki. Tanpa hubungan yang telah diperbaharui karena kematian Kristus. Semuanya hanya menjadi kesia-siaan. Mari terus menyatakan rasa syukur kita. Sekali lagi, tujuan dari berkat-berkatnya. Agar kita dapat menemukan dia sebagai satu-satunya sumber berkat. Dan dia adalah berkat itu.
sendiri. Tuhan memberkati. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti, badai hidup yang